Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami ingin melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah halaman 57, qauluhu summa lazimil masjida ilal maghribi au ilal asri wa kun hasanal muraqabah lis sa'ati syarifah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa lazim mukana tepono siro al masjida ing masjid ilal maghribi tumeka maring maghrib au ilal asri utawa tumeka maring asar wakun lan ono sapa si ono sira iku hasanal muraqabati wong kang bagus nginjeni lisaati maring mungso maring jam asyarifati kang mulya apa saah fa innaha muqasatuhuni as-sa'ati syarifah sa'ati syarifah iku mubhamatun den samarakan opo sa'ati syarifah fi jami'il yaumi ing dalem sekabehane dina fa'asaka muka menawa sira iku antu dari kaha yento nemu sira ing saah wa anta hale utawi sira iku khasyi'un wong kang khusuk lillahi ta'ala maring Allah ta'ala mutadzallilun tur depe sapa sira mutadarriun tur murniaken sapa sira wala tahdur lan ojo teko sira fil jami ing dalem masjid jami majalisah hadir majalisal hilaki ing piro-piro lelungguani piro-piro golongan wala majalisal kisosilan ora piro-piro lelungguani piro-piro wong kang cerita lan piro-piro panggonan lungguhe tukang cerita piro-piro tukang cerita sama majalis jama kisos jami lan lelungguani lan piro-piro panggonan lungguhe tukang cerita atau piro-piro lelungguani tukang cerita bal majlisal ilmi balik ing pelungguani ilmu an-nafi'i kang manfaati opo ilmu wa huwa utawi ilmin nafi' iku alladzi ilmu yazidu kang nambahi opo alladzi fi khaufika ing dalem wedi sira fi khaufika ing dalem wedi sira minallahi ta'ala saking Allah ta'ala wayang kusulan ngurangi opo alladzi ngurangi mirraubatika saking demen sira fid dunya ing dalem dunyo
fit dunya ing dalam dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa lazimil masjida ilal maghribi au ilal asar wa kun hasanal muraqabah lis sa'ati syarifah fa innaha mubham. Setelah melakukan sholat sunnah ba'diyah Jumat, setelah selesai sholat Jumat, membaca Al-Ikhlas, Fatihah, Al-Isanah, semua itu dibaca, kemudian melakukan sholat sunat ba'diyah 2 rakaat atau 4 atau 6 rakaat dengan cara dilakukan 2 salaman. Di masalah setelah itu summa lazimil masjida ilal maghrib, masalah hari Jumat. Jadi kemarin sudah dijelaskan bahwa pada hari Jumat itu ada waktu yang sangat mulia tapi tidak dipastikan jam berapanya. Makanya di sini setelah selesai sholat Jumat, supaya kalau bisa nih tetaplah di masjid sampai maghrib atau sampai asar. Nah, kalau kita menetap di masjid sampai maghrib, mulai dari sholat subuh pagi-pagi benar ke masjid untuk melakukan sholat Jumat sampai menetap maghrib atau setidaknya sampai asar. Nah, kemungkinan besar wakun hasanal muraqabah lis sa'ati syarifah fa innaha mubhamatun fi jami'il yawmi fa asaka an tudrikaha wa anta khashi'un lillahi ta'ala mutadallilun mutadarri'un. Dengan adanya kita itu ada di masjid pada hari Jumat sampai maghrib atau sampai asar, berarti kita itu termasuk orang yang benar-benar menyelidiki masalah waktu tersebut. Kenapa? Karena waktu yang mulia pada hari Jumat itu tidak ditentukan jam berapanya. Nah, kemungkinan fa'asaka antudrika wa anta khasyi'un lillahi ta'ala mutadallilun mutadarri'un. Ya, kalau sudah dari pagi sampai maghrib, sudah tentu kita itu masuk pada tersebut. Pada apa? Kita itu bisa menemukan waktu yang mulia tersebut. Nah, dalam keadaan kita itu khusyuk kepada Allah menyendiri, kita itu cuma merendahkan diri kepada Allah, hanya yang diingat Allah. Jadi waktu yang dimuliakan tadi itu tidak ditentukan jam berapanya, disamarkan. Sama dengan masalah apa? Masalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu juga tidak bisa dipasang jam sekian, jam tanggal sekian, tidak bisa. Bahkan ada ulama yang mengatakan supaya dimulai dari tanggal 1. Jadi kemungkinan dari tanggal 1, tanggal ganjil semua itu ada. Tapi ada lagi yang mengatakan supaya dari 21 sampai akhir Ramadan. Ini yang sangat diharap, yang kemungkinan besar adanya di sana. Tapi yang penting nih, Lailatul Qadar itu kita supaya mengetahui ciri-cirinya nantinya itu malam Lailatul Qadar. Biasanya malam Lailatul Qadar itu hawanya tenang, sekalipun ada angin tapi anginnya itu semilir. Lah pada malam harinya biasanya nggak ada bintang, tapi hawanya tenang. Jadi mulai dari subuh sampai malam hari, sekarang ini sekarang malam Lailatul Qadar jatuh pada tanggal malam 21. Berarti dari 20 itu sudah hawanya tenang. Sekalipun ada sinar matahari, tapi sinar mataharinya tidak menyengat. Itu tanda-tanda bahwa pada malam harinya itu adalah malam Lailatul Qadar. Jadi itu tanda-tandanya. Ya, kita biasanya sudah berusaha semampu mungkin, kadang-kala terlewatkan. Nah, di sini betapa sulitnya memang untuk mengetahui Lailatul Qadar. Orang yang jadi ibadah pada malam Lailatul Qadar sama dengan 1000 bulan.
Keutamanya di sini Lailatul Qadar itu. Ya sulit. Nah kalau kita ingin, berarti ya dari tanggal 1 sudah sampai terus tidak ada perubahan. Ibadah kita itu dari tanggal tetap sholat malam, bacaan terserah itu punan. Berarti kita itu pasti nantinya masuk pada Lailatul Qadar. Cuma ya sulit. Kadangkala malam dari siang sudah ngerti, pada malam harinya kita itu justru ketiduran. Ini kenapa? Ya memang karena kita itu tidak mendapatkan malam tersebut. Cara ya tadi itu tanda-tandanya, dan kita juga harus tetap satu, memohon kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah agar supaya kita itu bisa menemukan malam Lailatul Qadar. Dia yakin kalau kita benar-benar 100% menyerahkan diri kepada Allah, benar-benar memohon kepada, pasti akan berhasil. Bukan cuma ingat lagi, benar keyakinan, benar-benar menyerahkan diri, benar-benar minta tolong kepada Allah, bukan cuma sekedar ya Allah saya minta tolong, bukan nggak seperti itu. Minta pertolongan kepada Allah juga kita usaha, ibadahnya kita itu tidak pernah absen. Kalau cuma Allah saya itu minta ingin tapi setiap harinya kelakuannya ya nggak pernah taraweh, nggak pernah ini taraweh cari taraweh yang cepat, tidak ada yang namanya rukun sholat nanti taraweh berapa menit ya, sholat tarawih kok ditempuh berapa menit. Sedangkan di sana orang yang sholat itu mesti kan ada rukun, ada tumakninah. Bagaimana mau diterima, mau sah sholatnya kalau rukun tumakninah nggak dipakai sama sekali? Ya jelas nggak bisa. Sekarang gini, orang sah sholatnya pertama syaratnya apa? Niat itu ada di dalam hati. Ketika kita mengucapkan usolli fardhu, usolli sunat tarawih rakaataini, ada mustaqbilal kiblati ma'mul. Allah, kenapa takbir itu lama? Karena apa? Untuk niat di dalam hati itu. Yang penting kalau masalah salat, niat salat sunat makmum sudah. Itu yang disebut usolli sunat tarawih rakaataini ada mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Coba seumpama takbir setiap kita sholat fardu, sholat terserah, apakah tarawih atau qobliyah ba'diyah atau terserah aja, sholat wajib. Nah sekarang saya contohkan sholat wajib. Kita mau sholat zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin. Kalau sholat wajib berarti yang harus disebutkan di dalam hati 3. Usolli fardhu zuhri, usolli fardhul asri, usolli fardhul maghribi. 3 ini harus terselesaikan dibaca di dalam hati. Kapan? Ketika kita mengucapkan takbir, mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Banyak orang takbir, bacaan takbir itu bisa dipanjangkan sampai 7 alif 14 harokat. Nah, kenapa bisa panjang? Ya ini menunjukkan memang kan sulit. Nah gini, coba saya praktekin. Usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin. Ada mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu masuk niat. Nah sekarang seumpama kita coba sendiri, kita itu lihat kita masing-masing, tidak perlu kalau saya gini-gini, nggak perlu. Kalau memang kita itu benar bisa menyebutkan niat di dalam hati, saya 3 ini tidak usolli fardhu dzuhri nggak bisa. Ada yang mengatakan yang penting hati niat sholat sudah. Itu ada yang mengatakan kalau bisa 3 ini usolli fardhu dzuhri. Seumpama ketika takbiratul ihram di hati tidak ada niat sama sekali, maka sholatnya tidak sah. Nah, banyak orang nggak memperhatikan masalah ini. Coba
usolli dikira niat itu yang diucapkan dalam lisan, padahal yang diucapkan di dalam hati. Usolli fardhu dzuhri rakaataini ada mustaqbilal qiblati Allahu akbar. Nah, bisa tidak ya? Allahu akbar. Kalau cuma saya niat fardhu salat zuhur mungkin bisa. Tapi ya kemungkinan yang biasa cepat mungkin bisa. Tapi ingat, harus benar-benar kita bisa. Jadi rasakan sendiri setiap sholat kita. Sekarang dicoba dulu, praktek sendiri sebelum sholat. Saya sejak dulu seperti ini, bisa tidak? Khawatir nanti yang dianggap itu ada di lisan. Itu tidak sama sekali. Lisan itu hukumnya sunat yang wajib ada di dalam hati. Seandainya saya itu mau sholat zuhur, lisan mengatakan sholat asar, hati sholat zuhur sah. Saya contohkan, saya niat sholat ini waktu zuhur, berarti saya harus sholat zuhur. Tapi saya waktu mengucapkan di lisan mengatakan usolli fardhul asr arba'a raka'atin ada mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala Allah, tapi di hati saya niat zuhur, sah. Sekarang saya niat saya mau sholat zuhur, di hati yang saya ucapkan di lisan adalah zuhur, usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin ada mustaqbilal qiblati lillahi, tapi di hati Allah. Ketika takbiratul ihram Allah, hati mengatakan sholat asar sah, tidak sah. Karena yang dianggap adalah yang ada di dalam hati. Kembali pada masalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setelah selesai melakukan sholat ba'diyah Jumat, ini berarti niatnya ba'diyah apa? Ya niatnya ba'diyah zuhur. Sekalipun sholat Jumat, ketika sholat sunnah ba'da zuhur niki, berarti tetap niatnya itu niat usolli sunnatan ba'diyata dan zuhri usolli sunnata qobliyata zuhri rakaataini gitu. Setelah itu supaya menetap di masjid sampai maghrib atau sampai asar, agar kita itu menemukan apa? Waktu yang mulia tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takhdur fil jami'i majalisal hilaki wala majalisal bi kasril ha wa fathil lam, berarti bener ya, au bi fathha bisa hilaki halaki, berarti bisa majalisa. Wala tahdur lan ojo teko sapa sira fil jami'i ing dalem masjid jami' majalisal halaki majalisal hilaki, itu bisa. Majalisal hilaki majalisal halaki ing piro-piro lenggu-lengguani kolongan walamija wala tahdur fil jami'il majalisal hilaki halaki wala majalisal kisosi bal majlisal ilmin nafi. Ketika kita masuk ke dalam masjid, jangan duduk bersama dengan orang yang bercerita, tapi duduklah di tempat duduk yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oh, di sini ini memang banyak semua bercerita, tapi yang di sini ceritanya ngalor ngidul ngitan ngolon. Yang diceritakan masalah dunia, yang di sini membahas masalah ilmu. Kita kemana? Cari tempat untuk mendapatkan ilmu tersebut. Nah kalau tidak gimana ya, kita itu baca saja. Baca apa tak ada di masjid tersebut sampai maghrib. Wa huwa alladzi, ilmu yang bermanfaat itu apa? Wa huwa alladzi yazidu fi khaufika minallahi ta'ala wa yanqusu min raghabatika fid dunya. Jadi ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bisa menambah rasa takut kita kepada Allah, bisa mengurangi rasa cinta kita kepada dunia. Itu ilmu yang bermanfaat. Fakullu ilmin la yad'uka minad dunya ilal akhirah.
Jadi setiap ilmu itu tidak akan mengajak kita dari dunia menuju akhirat. Belum tentu seperti itu. Fal jahlu a'wadu alaika minhu fasta'il wal ilmu majelis anu fi kasati faqudratuh fal jahlu muka utawi bodoh iku akwadu luwih manfaat alaika ing ngatasé sira minhu timbang saking ilmu. Ini masalah niki nggih. Fal jahlu a'wadu alaika minhu. Bukan jodoh. Fakullu ilmin la yad'uka minad dunya ilal akhirah fal jahlu a'wadu alaika minhu. Jadi bila mana fakullu muqata sama la yad'uka minad dunya ilal akhirah. Jadi bila mana ilmu tersebut tidak bisa mengajak kita pada akhirat, fal jahlu a'wadu alaika minhu, maka kebodohan itu lebih bermanfaat pada kita daripada kita itu punya ilmu. Kalau memang ingat fakullu ilmin la yad'uka minad dunya ilal akhirah fal jahlu a'wadu alaika minhu. Jadi kalau memang fakullu ilmin muka utawi saben-saben ilmu iku layad muka orang ngajak opo ilmu ing sira minad dunya saking dunyu ilal akhirah. Jadi kalau ilmu itu tidak bisa mengajak kita dari dunia menuju akhirat, berarti artinya gimana? Kita itu tetap punya ilmu tapi kesenangan kepada dunia tetap tidak ada perubahan, bahkan kadangkala lebih parah. Bagaimana? Maka wal jahlu a'wadu alaika minhu, kebodohan tidak mengetahui itu lebih bermanfaat daripada ilmu tadi. Fasta'id bismillahirrahmanirrahim. Fasta'id muka amriyo karekso siro. Fasta'id muka amriyo karekso siro. Billahi kelawan Allah amri karekso min ilmin sangking ilmu layam fa'u kang ora manfaat opo ilmu kang ora manfaati opo ilmu. Wa aksir lan ngakehno sopo siro lan ngakehno sopo siro ad-du'a ing du'a
Ad-du'a ing du'a inda tulu isyamsi ing dalem nalika metuni srengenge wa inda zawali lan ing dalem nalika lingsire srengenge wa indal ghurubi lan ing dalem nalika surupe srengenge wa indal iqamati lan ing dalem nalikane iqamah wa inda su'udil khotibi lan ing dalem nalika munggahe khatib munggah al mimbara ing mimbar wa inda qiyamin nasi lan ing dalem nalika ngadeke menungso lan ing dalem nalika ngadeke menungso ngadek milas sholati maring salat ilas sholati maring salat fayusiku muka parek apa Fayusiku muka barak opo antakuna yento ono opo as-sa'atu mongso as-syarifatu kang mulya opo sa'afi ba'di hadhil awqati ing dalem setengah ikilah piro-piro waktu ing dalem setengah ikilah piro-piro waktu Wajatahid lan nemen-nemen nono siro anta tasondako ing yento sodako siro fi hadal yaumi ing dalem ikilah dino sodako bima kelawan barang takodiru kang kuoso siro alaihi ing ngatasi emah wa ing kola senajan kide opo emah Fatajma'u moko ngumpulaken sapa sira bainas sholati ing dalem antarane salat wasaumi lan poso wasodaqati lan sodaqah wal qiraati lan maca Al-Qur'an wadzikri lan zikir wal i'tikafi lan i'tikaf waribati lan ngenteni salat ing dalem sakwuse salat waribati lan ing dalem ngenteni salat ing dalem sakwuse salat waj'al lan tate'aken sira lan tate'no sira hadzal yauma ing ikilah dino hadzal yauma ing ikilah dino minal usbu'i saking seminggu minal usbu'i saking seminggu khosotan hale tertentu fi li akhiratika kronu akhirat siro fa'asahu muka menawa hadzal yauma iku ayyakuna ono opo hadzal yaum ono iku kafaratan dadi kafaroh iku kafaratan dadi kafaroh li baqiyatil usbu'i maring sekerini seminggu li baqiyatil usbu'i maring sekerini seminggu Bismillahirrahmanirrahim Fasta'idz billahi min ilmin la yanfa'u wa aksir du'a inda tulu'is syamsi wa inda zawali wa indal ghurubi. Jadi kita itu supaya memohon kepada Allah agar kita itu dihindari dari ilmu yang tidak bermanfaat. Memperbanyak ketika terbitnya matahari, perbanyaklah baca doa. Ketika terbitnya matahari, tergelincirnya matahari, dan ketika terbenamnya matahari, perbanyaklah baca doa kepada Allah. Wa inda su'udil khatibin mimbar wa inda qiyamin nas wa indal iqamah wa inda su'udil khatib al mimbar wa inda qiyamin nas ila sholati. Demikian pula memperbanyak doa ketika sholat sudah diqomati, ketika khatib naik ke mimbar, ketika orang-orang atau semua makmum, semua masyarakat sudah berdiri untuk melakukan sholat Jumat. Ini. Ini tidak tentu tentang selanjutnya ini dulu.
indah doa indah niki. Dan ketika orang-orang itu sudah mau melakukan sholat, nggak dari terbitnya matahari berarti ya sholatnya sholat duha, sholat semua bukan. Nah akhirnya gimana? Fayusiku antakuna as-sa'atu syarifah fi ba'di hadhil awqat. Jadi kita tuh sudah mendekati pada waktu yang mulia tersebut dari sebagian di dalam sebagian waktu tadi. Waktu terbitnya matahari. Ketika terbitnya matahari, ketika tergelincirnya matahari, ketika terbenamnya matahari, ketika sholat diiqomati, ketika imam naik mimbar. Berarti sholat Jumat gini nih. Ketika orang-orang sudah berdiri untuk melakukan sholat. Jadi waktu-waktu ini sudah termasuk sebagian dari waktu yang syarifah tadi. Untuk itulah wajtahid anta tasaddaqu fi hadzal yaumi bima taqdiru alaihi wa in qullah. Diusahakan pada hari ini, artinya pada hari Jumat, sedekah, keluarkan sedekah sekalipun sedikit. Dan ini masalah adabiahnya Jumat kan kemarin sudah disebutkan, supaya puasa hari Jumat. Kalau hari Jumat jelas, kalau cuma puasa hari Jumat hukumnya makruh. Puasa hari Kamis gabung dengan Jumat, atau puasa hari Jumat gabung dengan hari Sabtu. Bagaimana kalau sholatnya puasanya dari Kamis Jumat, Sabtu nggak masalah. Cuma di sini kemarin sudah dianjurkan untuk puasa sunat dan niki. Makanya di sini ketika kita itu nih zikiran, mulai kemarin sudah masalah hari Jumat, keutamaan hari Jumat, baca zikir, baca semua benar. Kemudian puasa. Setelah itu kita hanya shadaq wajtahid anta tasaddaqu fi hadzal yaumi bima taqdiru alaihi. Sekalipun sedekahnya itu sedikit. Akhirnya dengan semua yang kita lakukan, mulai dari puasa, zikir, jamaah, baca Al-Quran, sholat qobliyah ba'diyah. Nah, akhirnya apa? Fatajba'u bainas sholati was-saumi was-shadaqah. Dinian itikaf lain ya. Was-shadaqah wal qira'ah wal dzikri wal i'tikafi war ribat. Hanya kita itu pada hari Jumat itu sudah mengumpulkan antara sholat, puasa, shadaqah, baca Al-Quran, zikir, i'tikaf, dan menunggu sholat setelah sholat. Nah kita itu dari pagi menunggu sholat zuhur, setelah sholat duha kita itu juga baca Al-Quran, baca doa, baca surat-surat. Waj'al hadzal yawma minal usbu'i khasatan li akhiratika fa'asa ayyakuna kaffaratul li baqiyatil usbu'. Jadi usahakan jadikanlah hari Jumat tersebut sebagai kafarah pada satu minggu tadi. Jadi selama satu minggu itu hari Jumatnya sebagai penebus. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah Jumatnya seperti ini lagi. Jadi akhirnya apa? Hari Jumat itu sebagai penebus dari hari-hari sebelumnya, dari hari Sabtu hatta Kamis. Ada busiam dari kami cukup sekian. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.